Halo trader Gold Forex Indonesia, selamat datang di channel resmi PT Trijaya Pratama Futures cabang Makassar yang beralamat di Jalan Sungai Sadang Baru nomor 47. Kami adalah broker terpercaya dan berpengalaman sejak 2004. Kami menyediakan fasilitas transaksi terbaik, spread mulai 1 pips, no record, komisi rendah hanya $1 per lot, leverage 1/400, fixed rate 10.000 per dolarnya, deposit mulai $300, WD cepat dan mudah, edukasi mulai dari pemula hingga expert, dan free signal harian gold dan forex. Analisa tayangan ini menggunakan trading system klasik yaitu supply demand imbalance dan tentunya bersifat trading disclaimer, hanya sebagai rekomendasi trading harian dan mingguan. Untuk registrasi pembukaan akun, kami sudah menyajikan link di kolom deskripsi. Indonesia, selamat datang kembali di channel TPFX Makassar ya. Hari ini tanggal 10 Juli 2022. Saya Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan dari major pair gold dan oil ya untuk minggu depan tanggal 11 hingga 15 Juli 2022. Kita mulai dari kalender ekonomik ya. Kalender ekonomik di sini untuk hari Senin dan hari Selasa tidak ada news yang menggetarkan market. Nanti kita ketemu di tanggal 12 ya, hari Selasa, yaitu ketika dirilis kenaikan suku bunga oleh RBNZ ya. Sebesar 50 basis point ya, dari previousnya 2% menjadi 2,5%. Nah, ini impactnya kepada Kiwi dollar dan cross pairnya ya, kayak GBP NZD, Euro NZD, NZD JPY ya, AUD JPY NZD JPY, Swiss JPY ya, dan lain-lain sebagainya ya. Oke, terus pada keesokan harinya ada CPI dari dolar ya. Ini CPI kita lihat di sini. CPI dolar. Nah, ini impactnya kuat karena ada kenaikan 1,1%. Month of month-nya ya. Ini bulan Juni. Nah, ini bulan Juli ya. Laporannya maksudnya. Laporan jadi ada kenaikan 0,1%. Kemungkinan besar ini akan memperkuat estimasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi ya, menjadi totalnya 3,5% dengan di target tahun ini ya. Terus ada juga core CPI ya, month of month, tetap cenderungnya tetap core CPI-nya. Dan dilanjutkan jam 10 malam waktu Makassar itu ada Bank of Canada ya. Ini juga menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point dari 1,5 menjadi 2%. Nah, ini akan berimpact kepada dolar luni dan cross pair-nya ya. Ini ada BOC press conference, yaitu 1 jam setelah dirilis kenaikan suku bunga tersebut ya. Terus untuk hari Kamis ada PPI tapi mungkin nggak begitu kuat ya. Ini juga cenderung tetap, ini GB Cina, dan hari Jumatnya core retail sales ya, ada kenaikan dari 0,5 menjadi 0,7% month of month-nya ya. Ini dari minus malahan menjadi plus ya. Nah, ini mungkin juga akan memperkuat dolar mungkin ya, tapi kalau hasilnya di bawah berarti akan ini. Oke, kita lanjut ke DXY ya sekarang ya. DXY kita lihat di sini di monthly chart-nya. Nah, dia sudah menyentuh area supply ya. Sudah menyentuh area strong supply, tapi target utamanya bukan di sini. Targetnya tetap di 116 sampai 118 ya. Dalam beberapa bulan, mungkin sampai awal tahun 2023 ya mungkin ya. Terus untuk time frame weekly chart, nah dia sudah menyentuh juga area supply, strong supply. Kemungkinan besar kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame daily chart, nah ini time frame daily, kemungkinan besar ada potensi correction atau retracement dari
dolar ya menuju kembali ke area demand di sini ya, area demand di 105 ya. Kalau dari sini kita proyeksikan ini sekitar 200 hingga 300 pips ya yang akan terjadi kenaikan di euro ya. Nah, ini bentuknya dia ini sudah inverted hammer ya. Hammer kebalik ya, ini kuat sekali memang ini ya. Oke, terus kita langsung saja ke euro dollar ya. Euro dollar kita cek dulu di time frame monthly chart ya. Ini targetnya 0,9822 ya, targetnya di sini. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, mungkin 2 bulan lagi ya. Nah, terus untuk time frame weekly chart, nah dia sudah menyentuh area demand dan berpotensi kalau kita lihat di time frame daily chart itu akan ada pembalikan ya, kemungkinan besar. Kita lihat time frame daily tuh, lihat candlesticknya dia seperti roket begini, berarti buyer mendominasi ya pembeliannya, karena sempat dia low terus dia high lagi, break high lagi, dan price berpotensi akan menuju ke area flip zone di sini. Jaraknya kurang lebih sekitar 150 hingga 200 pips ya jaraknya koreksinya. Nah, kalau kita runtut lagi ke time frame H4. Nah, ini dia. Tadi di 1 poin di 350 ya, 350 berarti ya kisaran area sini ya. Kemungkinan besar area strong supply ini akan tereliminasi dalam beberapa minggu. Nah, ini di sinilah areanya nih, 350-an tadi di sini ya, di time frame daily chart. Jadi potensinya untuk minggu depan ada terjadi correction ya. Seandainya juga tidak terjadi correction, nanti ini aja key levelnya di sini 1.1. Kalau di break lagi sudah downtrend kembali. Ini sebenarnya masih downtrend, tapi di time frame H4 daily itu ada potensi rebound dulu ya sementara ya. Setelah investor menjual dan dianggap ini harga murah, investor akan membeli kembali setelah naik dan dia akan menjual kembali ya. Gitu aja ya. Oke, kita lanjut ke pound dollar ya. Kita cek dulu monthly chartnya. Monthly chart target utamanya di 1.15 di sini ya, 1.15 sampai 1.12 di sini targetnya, tapi masih jauh ya. Untuk time frame weekly kemungkinan besar ada potensi pembalikan ya, tapi di sini tidak kelihatan candlenya. Kita bisa lihat di time frame daily chart. Nah, ini daily chart sudah kelihatan potensi pembalikan atau rebound dari pound sterling. Sempat dia turun menyentuh area demand, setelah menyentuh area demand price naik menuju ke area supply ya. Nah, price cenderung akan mengejar ini deh, area flip zone ini adalah area mantulnya. Jadi maksimal dia kemungkinan besar ke 1.2286 sini ya. Oke, terus kita lanjut ke time frame H4. Time frame H4 price sudah menyentuh area supply di 1.2022 dan kemungkinan besar price akan ke 1.2177 ya untuk ini ya, untuk pound dollar. Jadi jaraknya itu sekitar 150 hingga 200 pips lagi untuk time frame H4. Nah, ini dia price sudah menyentuh area demand dan ini tidak tersentuh sama sekali, berarti ada potensi price akan terus melaju ke 1.2121 ya dalam beberapa hari ke depan ya. Terus kita lanjut ke time frame monthly di Aussie dollar ya, masih downtrend ya, masih downtrend. Exponential moving average cenderung belum menungkik tajam begini karena ada correction di sini. Kalau kita lihat di time frame weekly chart ya, nah ini ada potensi memang untuk kembali lagi menuju ke area supply ya, ke area supply setelah dia memang sudah duduk ini di area demand, tapi belum ini targetnya ini ya, 0.06 ini targetnya. Price kemungkinan besar akan naik dulu, tapi kenaikannya nggak begitu kuat ya, terbatas ya. Terus kita mulai lagi. Nah, ini di time frame daily chart ini terbentuk new base baru. Di sini ada engulfing, di sini berpotensi menjadi base. Kemungkinan besar price kembali ke 0.7 ya. Dari 0.7 baru price akan drop lagi ke bawah ya.
Nanti kita terus pantau setiap minggunya pergerakan dari harganya. Nah, ini dia respective price dan berpotensi ini price yang terdekat adalah menuju ke sini 6990 sekitar 50 pip, tapi dengan target akhir nanti adalah di area sini, area yang sudah tersentuh 1 kali 2 kali ya. Karena di sini adalah area fresh di sini. Oke, terus kita lanjut ke dolar yen ya. Dolar yen monthly time frame masih uptrend ya. Ini agak repot, tapi kalau di time frame daily kita bisa counter trend ya. Nah, terus ini dia sudah berpotensi naik, tapi saya lihat kalau kita lihat di time frame daily chart ya, bahkan cenderung ada correction ya. Nah, ini di daily ini nggak kelihatan ya. Kalau di time frame H4, nah ini kelihatan di sini dia. Ini tereliminasi, berarti price untuk time frame H4 berpotensi kembali ke 135.12, jadi sekitar 100-an pips. Nanti dari sini kita analisa lagi ya untuk daily time frame daily-nya ya, untuk hariannya ya. Terus kita lanjut ke gold ya. Gold di monthly time frame, nah dia sudah menyentuh area demand ya. Apakah dia lanjut? Nah ini masih lama potensi geraknya, dan saya cenderung melihat ada peluang untuk correction ya, tapi bukan di weekly-nya ya, tapi di time frame daily-nya ya, time frame daily. Nah ini kita lihat, dan dia berpotensi kembali ke 1789 ke area flip zone di sini. Jadi untuk 1 minggu ke depan saya memprediksi bahwa price akan naik ke sini ya. Jadi untuk minggu depan adalah up ya. Memang nih 2 candle ini tidak begitu kuat, tapi menurut saya setelah dia menyentuh area demand, price akan berpotensi naik menuju ke area supply ya. Oke, kita lanjut ke time frame H4. Time frame H4 sudah confirm dia sudah tereliminasi. Nah ini dia respected price, dan berpotensi price akan melaju ke 1765 dan 1786 nanti di area flip zone-nya sini ya, di 1789. Jadi untuk jaga-jaga aja, seandainya dia langsung turun, ini adalah key levelnya di sini nih, warna biru ini nih ya. Jika dia ini 1722 ya, kalau di break kemungkinan besar akan terjadi downtrend yang begitu kuat ya di gold. Jadi kita nanti besok tetap saya akan buatkan daily, weekly outlook daily market outlook ya. Jadi setiap hari akan kita bahas, jadi kita lihat perkembangan dari candlestick-nya ya. Oke. Terus yang terakhir adalah XTI atau oil. Nah, untuk time frame monthly chart-nya dia memang sudah menyentuh area demand. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly chart ya, nah ini juga tidak bisa kita analisis seperti gini. Dia cenderung sudah menyentuh, tapi ini sudah close candle dan potensi downtrend masih terus akan berlanjut ya untuk time frame weekly. Tapi di time frame daily ada correction sedikit ya untuk minggu ini. Dia menuju ke 111 ya. Dari 111 kemungkinan besar price akan drop lagi ke 94 ya. Karena kita ketahui bahwa sini tereliminasi berarti price naik dulu ke area supply, setelah itu baru drop lagi menuju demand-nya. Terus untuk time frame H4, nah ini tadi yang saya bilang tadi, dia lari ke 110 111 sini ya. Di area sini Anda boleh menempatkan sell limit untuk minggu depan, tapi tunggu dulu price naik dulu ke sini ya. Seandainya juga sampai batas garis ini ya, EMA 20 ini dia tidak kuat ya, berarti langsung glosor. Itu biasanya kekuatannya seperti gini glosornya ya. Oke, mungkin sekian gitu dulu aja analisa singkat saya untuk TPFX Makassar. Jadi ada Gebiar handphone ya, bagi Anda silakan mendaftar di Gebiar handphone. Jadi bagi-bagi handphone secara gratis dengan minimal deposit 500 US dollar ya, atau sekitar 5 juta rupiah, dan maksimal 2.500 dolar ya. Itu untuk hadiah yang lebih grade-nya lebih tinggi seperti iPhone 13 Pro Max ya, 512 GB. Silakan daftar, link kami sediakan di kolom deskripsi.
Dan nanti kita akan pandu untuk pembukaan account. Ya biasa ya, kalau di broker lokal itu biasanya ada catatan tersendiri khusus jika ingin membuka account ya. Oke, sekian dulu, mungkin selamat Hari Raya Idul Adha 2022. Semoga Anda dan sekeluarga berbahagia semuanya. Tetap semangat, gunakan stop loss dan money management. Wassalam.